Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Insan Suwanto SPD MPD selaku dosen pendamping pendidikan Pancasila serta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Baskoro, Fridolin dan saya sendiri Hafiza Wilanda Ramadhani akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang menganalisis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di beberapa era. Baiklah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang Pancasila di era pra-kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama, Rajiman Widyodiningrat melontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI dari Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga ketuhanan, keempat kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Dan Supomo, usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan Supomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat, dan yang terakhir yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah: 1. Kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, yaitu Fridolin. Untuk Fridolin saya persilakan. Selamat pagi, saya Fridolin akan mempresentasikan tentang Pancasila di era kemerdekaan. Selepas perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sesudah itu dibentuk panitia kecil atau 9 orang untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Al-Maramis, Abdul Kahar, dan Haji Salim Ahmad Subarjo, Abikyono, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni, Piagam Jakarta memperbandingkan perumusan dasar negara menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini merupakan pencarian dari penerapan Pancasila dalam sistem kenegaraan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini 3 periode penerapan Pancasila saat Orde Lama. Masa Orde Lama yang periode yang pertama 1945 sampai tahun 1950. Periode yang kedua 1950 sampai 1959 dan periode ketiga 1959 sampai 1966. Pada periode pertama, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila, mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk mengganti ideologi ini. Periode yang kedua penerapan pada periode ini mengarahkan Pancasila seperti ideologi liberal. Pada periode ini masih ada beberapa pemberontakan, yaitu Republik Maluku atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Parmesta yang ingin lepas dari NKRI. Yang ketiga, periode ini juga dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Baskoro. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila pada masa Orde Baru dan Pancasila pada masa Reformasi. Pancasila pada masa Orde Baru. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga diterapkan pada masa Orde Baru sejak tahun 1966 sampai 1998 ketika Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. 5. Bumi Pancasila juga dijadikan landasan negara. Di dalam Pancasila termuat berbagai macam hal seperti adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan Pancasila juga bisa mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut ini bunyi 5 sila yang ada dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, kita akan lanjut ke sejarah penerapan Pancasila masa Reformasi. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai ideologi yang dipegang teguh dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerapan Pancasila pun berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, termasuk masa Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Jadi, Pancasila sekarang itu adalah Pancasila masa Reformasi. Penerapan Pancasila sebelum Reformasi mengalami berbagai macam cobaan. Dulu Pancasila banyak sekali cobaannya, misalnya munculnya berbagai pemberontakan di era Orde Lama atau upaya penyalahgunaan Pancasila atas nama kekuasaan pada rezim Orde Baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 4. Memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.